Oke, teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Fikri Fauzi Makmur. Kali ini kita akan melanjutkan lagi dari rangkaian video sebelumnya ya tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jika di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sistem politik itu bekerja di dalam suatu negara, sekarang kita akan kaji secara detail tentang apa itu suprastruktur politik. Udah siap semuanya? Oke. Kalau udah siap, jangan lupa tolong diklik subscribe atau like ya. Kalau bisa di komen, silakan komen. Kalau misalkan memang ada pertanyaan ya, ada pertanyaan atau apapun, silakan tulis di kolom komentar yang berada di bawah. Oke. Kalau video ini menarik, silakan kalian boleh bagikan kepada teman kalian yang lain atau di SMA yang lain, atau bagi yang sedang ingin pelajari untuk masuk ke akademi ya, misalkan ke IPDN atau ke Akmil, ke Akpol, mungkin materi ini akan membantu kita semuanya. Atau siapapun di antara kalian yang melihat video ini tentunya pengen belajar nih tentang bagaimana pemerintahan, atau saya lupa nih materi PPKN waktu kelas 10, pengen belajar lagi, lebih cinta lagi sama Indonesia, lebih sayang lagi sama Indonesia, supaya kita seperti judul channel kali ini, yaitu Ilmu Padi Official. Semakin bertambah ilmu, kita akan semakin mengenal, semakin menunduk, semakin tahu diri, sehingga kita akan lebih menghargai orang lain dan lebih menghormati apa yang ada di dalam lingkungan kita. Oke guys, kita lanjutkan lagi materi kita hari ini ya, atau pertemuan kita hari ini, yaitu tentang suprastruktur politik. Nah, suprastruktur politik. Suprastruktur politik ini adalah rangkaian ya, atau kaitan di dalam sistem politik ya. Suprastruktur politik itu pasti berkaitan dengan sistem politik ya. Nah, karena sistem politik itu, di dalam sistem politik itu terdapat yang namanya suprastruktur politik. Sebagaimana materi kita di pertemuan atau di video yang sebelumnya. Silakan kalau belum nonton video sebelumnya, silakan kalian tonton dulu supaya belajarnya lebih paham, lebih mengerti ya, karena saling berkaitan. Nah, suprastruktur politik itu merupakan atau diartikan sebagai mesin politik resmi di dalam suatu negara. Kemudian suprastruktur politik juga merupakan penggerak politik yang bersifat formal ya. Karena ada juga penggerak politik tapi dia itu tidak formal. Siapakah itu? Nanti kita akan jelaskan. Nah, di sini suprastruktur politik itu tadi dikatakan sebagai mesin politik resmi di dalam suatu negara. Berarti keberadaan si suprastruktur politik ini, keberadaan suprastruktur politik ini, dia itu keberadaannya adalah wajib atau harus ada, gitu ya. Karena apa? Karena suprastruktur politik itu kurang lebih sama seperti ini. Nah, kerangka manusia, ya, dari mulai kepala, tulang leher, ya, tulang dari mulai istilahnya itu bahu, kemudian tangan dan lain sebagainya sampai dengan kaki, itu semuanya harus ada begitu. Ya, karena kalau misalkan ada salah satu bagian yang tidak berfungsi atau tidak ada, maka ada suatu hal yang mungkin dinamakan istilahnya itu membutuhkan kebutuhan khusus gitu, punya suatu hal yang dikhususkan begitu ya. Misalkan orang yang nggak punya tangan dari lahir gitu kan, tentunya bukan berarti dia tidak sempurna dalam artian sebagai manusia, enggak, manusia tetap sempurna, hanya mungkin fisiknya kurang begitu sempurna gitu. Karena kita tidak pernah meminta kepada Tuhan, ya Tuhan tolong jadikan saya seperti ini dan seperti ini ya. Kita telah dianugerahi oleh Tuhan, tinggal bagaimana kita mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya, cara bersyukurnya bagaimana? Kita manfaatkan seluruh pemberian Tuhan ini di jalan Tuhan, begitu, sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah teman-teman, sekali lagi suprastruktur politik itu gambarnya seperti kerangka manusia ini, gitu. Mereka itu yang nantinya itu akan menggerakkan apa saja yang menempel di dalam si kerangka ini, misalkan si daging ya.
daging, daging. Oke. Nah, mereka ini ya, si kerangka ini tentunya berbeda-beda. Misalkan ini negara A, ini negara B, negara C. Tentunya setiap negara itu tidak akan sama bentuk apa ya, postur kerangkanya, ya, postur atau bentuk dari suprastruktur politik itu akan berbeda-beda. Karena apa? Suprastruktur politik itu dibuat sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan negaranya masing-masing. Ya, sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Jika di Indonesia, sebagaimana telah disampaikan di video sebelumnya, ya, silahkan dicek lagi video sebelumnya, di video pertama, itu terkait dengan trias politika, ya, tidak murni, gitu. Nah, ada berapa ya ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, begitu. Nah, ini mereka adalah trias politika tidak murni yang dikatakan atau dalam hal ini disebut sebagai suprastruktur politik, teman-teman. Oke. Nah, suprastruktur politik ini ya tadi kan disebutkan sebagai mesin politik. Mereka lah yang menggerakkan bagaimana politik di dalam suatu negara. Oke? Oke. Kemudian suprastruktur politik ya, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintahan dalam arti yang luas. Jadi kita ketika dengar pemerintah itu tidak hanya eksekutif saja, dalam artian tidak hanya Pak Jokowi saja gitu kan sebagai presiden, atau tidak hanya legislatif aja, tidak hanya DPR aja, nggak hanya DPR aja gitu, ya, atau tidak hanya yudikatif aja, enggak, tapi keseluruhan ya pemerintahan secara luas begitu, ya teman-teman, itu namanya suprastruktur politik, ya. Mereka itu yang bentuknya gitu ya, bentukan-bentukan apa ya, mesin politik resminya begitu. Oke? Nah, barangkali ada yang lupa ya. Konstitutif itu apa, siapa, dan bagaimana? Oke, kita akan bahas. Konstitutif itu adalah lembaga yang bertugas untuk ya mengamandemen undang-undang dasar. Kemudian mengkaji terkait undang-undang dasar. Siapakah lembaga tersebut? Ya, jawabannya adalah MPR. Oke, berkaitannya itu adalah terkait dengan undang-undang dasar, ya, pakai D di sini. Jangan soalnya beda ya, UUD dengan UU itu berbeda ya. Itu. Kalau MPR itu tugasnya itu adalah untuk ini tadi, ya, mengamandemen atau melakukan kajian terhadap undang-undang dasar atau dasar negara kita serta melantik presiden atau memberhentikan presiden. Oke, itu tugas dari MPR. Ya, yang termasuk dalam lembaga konstitutif. Selanjutnya, ada lembaga eksekutif. Ya, lembaga eksekutif itu terdiri dari siapa saja? Ya, eksekutif itu terdiri dari pertama presiden, oke. Kemudian ada wakil presiden. Kemudian ada lagi yang namanya kementerian. Dan ada juga lagi lembaga-lembaga non kementerian yang setara dengan kementerian, begitu. Tugasnya apa? Wakil presiden, kementerian, dan lembaga-lembaga non kementerian. Tugasnya itu adalah hanya untuk membantu presiden dalam menjalankan pemerintahannya sebagai eksekutif, begitu. Oke. Nah, selanjutnya ada legislatif. Legislatif itu siapa? Legislatif itu adalah lembaga yang bertugas untuk ya membuat peraturan. Yang dalam hal ini adalah undang-undang begitu. Siapa saja? Itu adalah DPR, RI kalau di tingkat pusat dan DPD. Oke? Nah, DPR RI dan DPD ini disebut sebagai lembaga legislatif. MPR di mana? Apakah termasuk di sini? Jawabannya enggak. MPR itu berbeda. MPR itu tadi di sini termasuk ke dalam lembaga konstitutif. Oke. Selanjutnya ada lembaga yudikatif. Oke, lembaga yudikatif ini adalah lembaga yang bertugas untuk mempertahankan undang-undang atau mempertahankan aturan ya. Yang terdiri dari Mahkamah Agung atau disingkat MA, kemudian ada Mahkamah Konstitusi yang disingkat MK, dan ada lembaga kehakiman lainnya yaitu Komisi Yudisial ya. Begitu. Itu berkaitan dengan kehakiman atau peradilan di dalam negara kita. Selanjutnya ada eksaminatif ya yang bertugas untuk mengawasi keuangan negara. Itu dipegang oleh
BPK, oke? Badan Pemeriksa Keuangan, ya, itu BPK. Kemudian ada lembaga moneter yang dipegang oleh Bank Indonesia, ya, Bank Indonesia. Ya, tugasnya itu adalah untuk menentukan suku bunga, misalkan mengatasi inflasi, mengatur tentang peredaran uang yang beredar di dalam masyarakat, ya, itu tugas dari Bank Indonesia dan tentunya atas kerjasama dengan lembaga eksekutif yang dalam hal ini Kementerian Keuangan, begitu. Nah, inilah lembaga-lembaga, ya, lembaga-lembaga negara yang merupakan atau yang disebut sebagai suprastruktur politik. Dan mereka inilah yang menggerakkan tubuhnya, gitu. Ya, apakah berlari, berjalan, push up, sit up semuanya atau berpikir, itu adalah lembaga-lembaga ini yang bertugas, begitu. Ya, kalau diibaratkan dalam tubuh manusia, begitu. Oke? Sampai di sini ya, mudah-mudahan paham terkait dengan suprastruktur politik.